Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat dan kemuliaan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di surga, atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami alami hingga hari baru ini. Nafas kehidupan yang Bapa beri bagi kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakau, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air itu, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, Yesus dan para murid melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang lain. Tetapi Yesus berkata kepada para murid untuk pergi mendahului Yesus. Dan kemudian dalam perjalanan itu, para murid, dikatakan dalam Injil suci tadi, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara-saudari sekalian, yang menarik dari perjalanan itu juga adalah para murid mengalami cobaan. Para murid mengalami goncangan. Cobaan dan goncangan itu adalah karena kerasnya angin. Dikatakan dalam ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakau, ada ujian, ada cobaan, ada tantangan yang dialami oleh para murid. Yang ada saat itu adalah kehilangan harapan dan keputusasaan. Yang ada dalam pikiran mereka adalah nanti kami mati. Yang ada dalam pikiran mereka adalah nanti kami tenggelam. Yang ada dalam pikiran mereka adalah nyawa kami terancam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di balik cobaan dan tantangan yang mereka alami dalam perjalanan itu, rupanya Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. Dikatakan dalam Injil suci tadi bahwa Yesus berjalan di atas air mengikuti mereka. Dan Yesus berkata,
Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudari sekalian, kehadiran Yesus saat itu memberikan harapan baru bagi para murid. Kehadiran Yesus saat itu mengantar mereka untuk sungguh percaya bahwa ada pribadi agung yang sanggup untuk meredahkan angin sakit. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus hanya mengajak mereka untuk senantiasa percaya di setiap pergumulan, di setiap persoalan, di setiap tantangan dan rintangan yang dialami oleh para murid di dalam kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pun juga dalam kehidupan harian kita. Barangkali kita juga mengalami tantangan dan persoalan, kita mengalami pergumulan dan lain sebagainya dalam kehidupan kita, entah pribadi, keluarga kita, maupun komunitas-komunitas kita. Kita diajak untuk memberikan fokus kita kepada Tuhan, bukan fokus kita kepada masalah yang kita alami. Karena orang yang tidak fokus kepada Tuhan, itu berarti dia kesulitan untuk mengumpulkan keberanian hadapi setiap masalah di dalam kehidupannya, dan keyakinan percaya untuk bertahan dalam setiap persoalan dan pergumulan yang dia alami. Kita diajak untuk senantiasa fokus kepada Tuhan di dalam kehidupan harian kita, bahwa seberat dan sebesar apapun persoalan dan pergumulan kita, masih tetap ada pendampingan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal itulah yang dialami oleh para murid dalam Injil suci yang kita dengarkan, yang kita renungkan hari ini. Yesus mengajak kita untuk senantiasa jangan takut atas setiap persoalan dan pergumulan yang kita alami. Karena sekali lagi, di balik kesulitan dan persoalan hidup yang kita alami, masih ada Tuhan yang kita punya. Masalah boleh besar, tetapi masih ada pribadi lain yang jauh lebih besar dari masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur bagimu atas sebagian firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama, yang sudah kami renungkan. Semoga Engkau senantiasa menguatkan kami, agar kami berani dan mampu untuk mengamalkan sabda-Mu itu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam kehidupan menggereja, tetapi juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.